Halo semuanya, selamat datang tutorial geografi saya, course ke-6 ini yang berjudul Hidrosfer dan Dampaknya Terhadap Kehidupan. Buat kalian yang baru pertama kali mendengarkan channel saya, welcome and hope you enjoy this. Dan buat kalian yang sebelumnya sudah pernah mendengarkan channel saya dan kembali lagi, welcome back and thank you so much for keeping up with me. Jadi video kali ini video keberapa? Video kali ini adalah video lesson ketiga. Jadi kita masuk lesson ketiga yang berjudul perairan laut. Nah, untuk lesson ketiga ini seperti lesson kedua sebelumnya, karena cukup banyak hal yang perlu dibahas, maka akan saya bagi ke dalam beberapa part. Dan video ini adalah video part 1. Di video part 1 ini saya akan lebih banyak menjelaskan mengenai klasifikasi dari laut itu sendiri. Oke, jadi sebelumnya apa itu perairan laut? Laut adalah sengumpulan air yang sangat luas di permukaan bumi yang memisahkan atau juga menghubungkan suatu benua atau pulau dengan benua atau pulau lainnya. Laut yang sangat luas disebut dengan samudra. Dapat dikatakan bahwa laut merupakan bagian dari samudra. Umumnya, perairan laut merupakan massa air asin dengan kadar garam yang cukup tinggi, sekitar kira-kira 3,45%. Laut memiliki sumber daya alam yang melimpah dan hingga saat ini belum dapat dimanfaatkan atau dikelola secara maksimal. Nah, bumi kita ini memiliki 5 samudra, yaitu ada Samudra Pasifik, Samudra Atlantik, Samudra India, Antartika, dan juga yang terakhir adalah Samudra Arktik. Perlu kita ketahui juga bahwa lautan di bumi itu memiliki luas kira-kira 361 juta kilometer kuadrat. Ini berarti lebih dari 70% luas permukaan bumi merupakan lautan dengan kedalaman rata-ratanya adalah 3.730 meter. Untuk ilmu yang mempelajari laut disebut oceanografi. Objek yang dipelajarinya adalah mengenai keadaan fisik airnya, gerakannya, kedalaman, kualitas air, pasang naik, surut, dan lain-lainnya lagi. Berbicara mengenai laut, pasti kita juga pernah mendengar yang namanya pesisir atau pantai. Sebenarnya pesisir sama pantai itu sama nggak sih atau beda? Terus definisinya apa? Jadi, pesisir adalah suatu wilayah yang lebih luas daripada pantai. Wilayahnya sendiri mencakup wilayah daratan yang masih mendapat pengaruh laut, seperti pasang surut, debur ombak, dan juga rembesan air laut di daratan. Dan wilayah laut sejauh ini masih dapat dipengaruhi dari darat. Menurut Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, batas wilayah pesisir ialah daerah yang masih dipengaruhi kegiatan bahari dan sejauh konsentrasi permukaan nelayan. Sedangkan pantai atau shore atau beach adalah kenampakan alam yang menjadi batas antara wilayah yang bersifat daratan dengan wilayah yang bersifat lautan. Wilayah pantai dimulai dari titik terendah air laut pada saat surut hingga ke arah daratan sampai batas jauh gelombang atau ombak menjangkau daratan. Tempat pertemuan antara air laut dengan daratan tadi dinamakan garis pantai atau shoreline. Garis pantai ini setiap saat berubah-ubah sesuai dengan perubahan pasang surut air laut. Wilayah pesisir dan lautan Indonesia kaya akan bahan tambang dan mineral, seperti minyak dan gas, timah, biji besi, bauksit, dan juga pasir kuarsa. Wilayah pesisir dan lautan termasuk prioritas utama sebagai pusat pengembangan industri pariwisata. Jadi udah jelaskan perbedaannya antara pesisir dan pantai. Intinya adalah pesisir memiliki cakupan wilayah yang jauh lebih luas, sedangkan pantai bisa dikatakan sebagai bagian dari zona pesisir. Nah, sekarang klasifikasi laut. Saya telah menjelaskan bahwa part 1 saya akan fokuskan mengenai klasifikasi laut. Jadi, untuk saat ini saya mengklasifikasikan laut berdasarkan 4 proses. Yang pertama berdasarkan proses terjadinya, kemudian berdasarkan letaknya, berdasarkan kedalamannya, dan yang terakhir adalah berdasarkan wilayah kekuasaannya. Oke, yang pertama adalah laut berdasarkan proses terjadinya. Secara umum dapat dibagi menjadi 3, yaitu laut transgresi, laut ingresi, dan juga laut regresi. Laut transgresi adalah laut yang terbentuk karena naiknya permukaan air laut sehingga mengakibatkan daratan tergenang. Proses ini menghasilkan laut dangkal seperti Laut Jawa dan juga Laut Arafuru.
Penyebab naiknya permukaan air laut dikarenakan es mencair di akhir masa Pleistosen. Kedalaman laut ini hanya berkisar dari puluhan hingga ratusan meter saja. Dahulu laut ini ditutupi oleh daratan luas dan menjadi jembatan migrasi hewan-hewan seperti kanguru dari Australia ke Papua. Namun setelah air laut naik, kanguru itu tidak bisa kembali ke Australia dan beradaptasi dengan lingkungan Papua. Nah, ini adalah contoh dari gambar laut transgresi. Laut transgresi ciri-cirinya adalah dia cenderung untuk memiliki sedimentasi yang ke arah daratan. Kemudian jenis kedua adalah laut ingresi. Laut ingresi adalah laut yang terjadi karena adanya penurunan kerak samudra sehingga mengakibatkan kedalaman laut itu semakin dalam. Proses ini disebabkan oleh gaya tektonik dan fenomena yang muncul di antaranya palung, lubuk laut, ataupun basin. Contoh ingresi adalah Laut Banda yang merupakan laut terdalam di Indonesia. Jadi intinya laut ingresi adalah laut dalam yang disebabkan karena adanya penurunan dari lapisan bumi. Jenis yang terakhir adalah laut regresi. Laut regresi secara umum adalah kebalikan dari laut transgresi. Laut regresi adalah laut yang semakin menyempit karena adanya akumulasi endapan material dari sungai yang bermuara ke sana. Contohnya adalah Laut Bering di dekat Arktik. Salah satu ciri khas dari laut regresi adalah dia memiliki sedimentasi yang berasal dari darat yang cukup banyak hingga menyebabkan laut tersebut akan semakin dangkal dari waktu ke waktu. Selanjutnya, berdasarkan letaknya sendiri, laut dapat dibedakan menjadi laut tepi, laut pertengahan, dan laut pedalaman. Laut tepi adalah laut yang terletak di tepian benua, yang seolah-olah terpisah dari lautan oleh deretan pulau-pulau dan semenanjung. Contohnya adalah Laut Cina Selatan, Laut Jepang, dan Laut Bering. Nah, ini adalah salah satu contoh dari laut tepi. Kemudian laut pertengahan. Laut pertengahan adalah laut yang terletak di antara benua-benua. Misalnya merupakan laut Mediterania yang terletak di antara benua Eropa, Asia, dan Afrika. Nah, ini adalah salah satu contoh dari laut pertengahan. Jadi dia sebenarnya kelihatannya seperti danau karena dikelilingi oleh daratan, tapi sebenarnya ada satu wilayah kecil yang seperti di sekitar sini yang masih menghubungkan dia sebagai laut. Yang terakhir adalah laut pedalaman. Laut pedalaman adalah laut yang terletak di tengah-tengah benua atau hampir seluruhnya dikelilingi oleh daratan. Contohnya adalah Laut Kaspia Baltik, Laut Mati, dan juga Laut Hitam. Nah, ini adalah salah satu bentuk ekstrimnya dari laut pertengahan. Jadi dia lebih dikelilingi lagi oleh daratan dibanding laut pertengahan. Sekarang berdasarkan kedalamannya. Berdasarkan kedalamannya, laut dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu zona litoral, zona neritik, zona abatial, dan yang terakhir adalah zona abisal. Yang pertama, zona litoral. Zona litoral adalah wilayah laut yang paling banyak terjadi pasang surut dan tertutup oleh laut. Ketika air laut surut, wilayah ini menjadi kering. Zona ini sering disebut sebagai wilayah pasang surut. Kemudian yang kedua adalah zona neritik. Zona neritik adalah wilayah laut mulai zona pasang surut hingga ke kedalaman sekitar 200 meter. Zona ini merupakan tempat terkonsentrasinya biota laut, terutama berbagai jenis ikan. Zona neritik sering juga disebut dengan wilayah laut dangkal. Jenis yang ketiga adalah zona abatial. Zona abatial adalah wilayah laut yang merupakan lereng benua yang tenggelam di dasar samudra. Kedalaman zona ini berkisar antara 200 meter hingga 2000 meter. Yang terakhir, yang paling dalam adalah zona abisal. Zona abisal adalah wilayah perairan laut yang memiliki kedalaman lebih dari 1800 meter. Contohnya adalah Palung Laut Banda dengan kedalaman sekitar 7440 meter dan Palung Laut Mindanao yang memiliki kedalaman sekitar 10.830 meter. Oke, sekarang yang terakhir adalah berdasarkan wilayah kekuasaannya. Berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional yang ditetapkan di Jenewa, perairan suatu negara dapat dibedakan sebagai laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, dan yang terakhir adalah landas kontinen.
Untuk laut teritorial adalah wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan suatu negara. Batas laut teritorial ditarik dari garis pantai pulau terluar ke arah laut bebas sejauh 12 mil laut. Nah, jika lebar laut antara dua pulau tersebut kurang dari 24 mil, maka untuk batas laut teritorial ini ditetapkan dengan cara membagi dua jarak antara dua pantai dari negara yang bersangkutan. Perairan laut di luar batas 12 mil disebut dengan laut lepas atau laut bebas. Selanjutnya adalah zona ekonomi eksklusif. Zona ekonomi eksklusif adalah wilayah perairan laut ekonomi suatu negara. Jadi beda dengan laut teritorial tadi. Kalau laut teritorial itu hanya merupakan laut yang masih dalam kedaulatan suatu negara, namun untuk zona ekonomi eksklusif ini lebih berhubungan dengan perairan laut ekonomis atau berhubungan dengan mata pencaharian dan ekonomi suatu negara. Tetap berada di luar laut teritorial. Selebar 200 mil laut ditarik dari garis dasar pantai pulau terluar ke arah laut bebas. Dalam batas zona ekonomi eksklusif, negara yang bersangkutan memiliki prioritas untuk mengeksploitasi dan mengeksplorasi sumber alamnya yang terdapat di permukaan, di dalam, dan juga di dasar lautnya. Yang terakhir adalah landasan kontinen. Landasan kontinen adalah bagian dari benua yang terendam oleh air laut. Wilayah ini merupakan zona neritik dengan kedalaman antara 130 hingga 200 meter. Batas landasan kontinen diukur dari garis dasar ke arah laut dengan jarak paling jauh adalah 200 mil laut. Jika terdapat dua negara yang berdampingan pada landas kontinen, maka batas laut akan dibagi menjadi dua sama jauh dari garis dasar masing-masing negara. Pada landasan kontinen, suatu negara memiliki hak dan wewenang untuk memanfaatkan sumber alam yang terkandung di dalamnya, seperti ikan, barang, dan juga yang lainnya. Nah, sekian untuk lesson kali ini. Thank you so much for watching and see you in the next part.